Selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan doa Kamis pada sore hari ini, bersama-sama kita akan membahas satu tema, Yesus dari suku Yehuda. Mari sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita boleh merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang senantiasa memelihara hidup kami sampai dengan hari ini. Engkau tetap terus menopang hidup kami di dalam keadaan apapun yang kami alami. Secara khusus Tuhan, pada bulan Desember ini, ketika kami akan merayakan kelahiran-Mu, biar hati kami sungguh-sungguh mempersiapkan dengan baik. Hati kami sungguh-sungguh menyambut datangnya Sang Mesias. Kami menyerahkan perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan doa Kamis pada kesempatan sore hari ini, kita akan membaca beberapa bagian teks firman Tuhan. Yang pertama dari Kejadian 49 ayat yang ke-9 dan 10. Kita akan membaca bersama-sama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Yang kedua, kita akan membaca dari Perjanjian Baru dari Injil Matius pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan yang kedua, kemudian ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita memasuki bulan Desember, kita akan selalu teringat dengan bulan Natal. Bulan Desember selalu identik dengan bulan Natal. Kelahiran Sang Mesias, kelahiran Sang Juru Selamat, kelahirannya kita rayakan karena ada di dalam sejarah kehidupan manusia. Itu adalah sebuah fakta yang tidak dapat kita bantah. Kalau kita berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini, menjadi manusia sama seperti kita melalui perawan Maria, maka tentu saja dia ada di dalam silsilah manusia. Injil Matius secara jelas menerangkan di dalam Matius pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 17 bahwa Yesus yang disebut Kristus ada di dalam garis keturunan Yehuda, anak Yakub. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Dari keturunan Peres tercatat silsilah Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Mengapa Yesus Kristus ada di dalam garis keturunan Yehuda? Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam teks Kejadian 49, ketika Yakub akan meninggalkan dunia ini, dia memanggil ke-12 orang anaknya dan memberkati mereka satu persatu termasuk Yehuda. Ketika Yakub memberkati Yehuda, dia menyatakan bahwa Yehuda akan dipuji saudara-saudaranya, dan Yehuda digambarkan seperti anak singa yang setelah menerkam akan naik
siapakah yang berani membangunkannya? Dan dikatakan pula bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Apa yang disampaikan oleh Yakub kepada Yehuda adalah suatu berkat yang luar biasa, yang menyerupai berkat kesulungan. Padahal kita tahu bahwa Yehuda bukan anak sulung. Dia adalah anak keempat dari Yakub dan Leah. Siapakah Yehuda itu? Apakah yang membuat Yehuda begitu istimewa sehingga keturunannya lahir tokoh-tokoh yang hebat seperti Boas, Daud, Hizkia, Yosia, bahkan Tuhan Yesus disebut sebagai keturunan Yehuda. Selain itu, bukankah Yesus sendiri dikatakan sebagai singa dari Yehuda? Wahyu 5 ayat yang kelima. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menarik dari kehidupan seorang Yehuda? Kalau kita berbicara tentang Yehuda, dia sesungguhnya tidak lebih baik daripada 11 saudaranya yang lain. Yehuda sebenarnya adalah seseorang yang juga membenci Yusuf seperti saudara-saudara yang lain. Dia yang juga mengusulkan kepada semua saudaranya untuk menjual Yusuf sebagai budak di Mesir melalui tangan seorang Ismail. Ia dan semua saudaranya mendapat perlakuan kasih yang berbeda dengan Yusuf. Maka dari itu, mereka merasa cemburu dan benci kepada Yusuf. Yehuda pun bukanlah seorang yang istimewa, yang tidak memiliki aib, yang kehidupannya begitu sempurna tanpa cacat. Alkitab mencatat bahwa Yehuda pernah jatuh dalam dosa perzinahan dengan menantunya sendiri, yaitu Tamar. Yehuda dapat dikatakan membangun sebuah keluarga dengan cara yang cukup menyedihkan. Namun demikian, kelahiran Peres dan Serah yang menurunkan keturunan hebat dari suku Yehuda yang terpandang itu. Nama Peres dan Serah disebutkan di dalam silsilah juru selamat kita di dalam Matius 1 ayat yang ketiga. Yehuda bukanlah pribadi yang sempurna, tanpa cacat, tanpa aib. Namun di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya, perjalanan hidupnya diakhiri dengan satu penyesalan dan pertobatan, sehingga dia menjadi orang yang berbeda. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam peristiwa kelaparan yang terjadi di seluruh dunia waktu itu, sehingga mengharuskan Yehuda dan saudara-saudaranya untuk pergi ke Mesir guna membeli bahan makanan. Singkat cerita, Yusuf yang pada waktu itu menjadi penguasa Mesir berniat untuk menguji hati saudara-saudaranya dengan beberapa kejadian yang ganjil, yang pada akhirnya mengharuskan Benyamin untuk ikut ke Mesir. Hal itu tentu saja membuat Yakub berduka ketika dikatakan bahwa Benyamin harus ikut pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya ke Mesir. Di dalam keadaan yang demikian, ada satu hal yang cukup menonjol dari seorang Yehuda. Jiwa kepemimpinannya sangat menonjol dibanding dengan semua saudara-saudara yang lain. Yehuda telah menjadi orang yang berbeda. Dia menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, orang yang memperjuangkan kesatuan keluarganya. Yehuda lah yang bersedia bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan Benyamin. Bapak dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yehuda mengalami banyak perubahan di dalam hidupnya dan mengalami pertobatan. Namun tetap menjadi satu pertanyaan bagi kita. Mengapa Tuhan lebih memilih dia daripada Yusuf, yang notabene memiliki karakter jauh lebih baik daripada dia? Yehuda dipilih untuk menurunkan Kristus. Sekali lagi, bukan karena dia baik, bukan karena dia sempurna, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang pernah tidak melakukan dosa.
Kita semua orang berdosa, lahir dari keturunan orang-orang yang berdosa. Untuk itulah Yesus datang ke dunia ini. Kristus datang ke dunia menjadi manusia, terlahir dari rahim seorang perawan. Ada di dalam silsilah Yehuda yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Tuhan memilih Yehuda bukan karena dia baik, tetapi semata-mata karena kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, momen Natal adalah momen di mana kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, kelahiran Sang Juru Selamat, kelahiran Sang Mesias yang telah dinubuatkan jauh sebelumnya. Dan Dia terlahir di dalam silsilah Yehuda. Berkat Yakub atas Yehuda dengan jelas menyatakan bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai Dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda sampai Yesus datang ke dunia ini. Suku Yehuda akan tetap menjadi pemimpin bangsa di Israel. Secara khusus akan menurunkan raja-raja mulai dari Daud sampai kepada kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini adalah untuk menebus umat-Nya dari hukuman dosa. Ini adalah rencana kekal Allah sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, dan rencananya tidak akan gagal oleh apapun, dan Dia bisa memakai siapapun untuk mewujudkan rencana kekalnya tanpa memandang siapa kita. Tuhan memakai Yehuda bukan karena kehebatannya, namun di dalam kelemahannya sebagai manusia. Yesus terlahir dari silsilah Yehuda. Tuhan bisa memakai siapapun menjadi alatnya, termasuk saudara dan saya. Bagaimana respon kita? Marilah kita menggunakan hidup kita untuk melakukan rencananya menjadi alat kemuliaannya. Soli Deo Gloria. Bila nama Tuhan saja yang dimuliakan.